Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sensor Suara untuk Lampu Otomatis. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Arya David, yang kedua ada Rega Rizkan Azizan, yang ketiga ada Putri Natasha, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Rahmadania. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Dalam area teknologi yang berkembang pesat, sensor suara untuk lampu menjadi inovasi penting yang memudahkan sensor suara dengan sistem pencahayaan. Teknologi ini memungkinkan lampu untuk menyala atau mati otomatis berdasarkan suara tertentu, seperti tepukan tangan atau perintah suara, sehingga memberikan kemudahan dan efisien. Setelah itu kita masuk ke pengertian sensor suara dan kelebihan kekurangannya. Di sini ada mic condenser. Sensor suara adalah sensor yang mampu mengubah besaran suara menjadi besaran listrik. Dalam sensor ini terdapat mic condenser, merupakan jenis mikrofon yang menangkap getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik menggunakan prinsip kapasitor yang akan diolah oleh transistor untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu. Jadi, mic condenser ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya adalah sensitivitas tinggi, mampu menangkap suara yang lemah sekalipun. Yang kedua ada noise rendah dibandingkan mikrofon lainnya, dan yang ketiga respon frekuensi luas sehingga menghasilkan suara yang akurat dan jernih. Terus tuh ada kekurangannya juga. Yang pertama, tidak dapat beroperasi sendiri atau butuh daya tambahan seperti baterai. Terus yang kedua, sensitif terhadap gangguan seperti benturan atau perubahan cuaca sehingga perlu diperhatikan tempatnya. Setelah itu ada transistor BC547. Transistor BC547 adalah komponen semikonduktor tipe NPN negatif atau positif negatif, berperan sebagai saklar dan penguat sinyal untuk mengontrol aliran arus listrik ke lampu berdasarkan sinyal suara yang ditambahkan ke 3 kaki dari transistor, yaitu basis sebagai mengendali yang akan menerima sinyal dari sensor dan mengaktifkan transistor, kolektor, dan merupakan keluaran dan yang mengalirkan arus listrik, dan emitor sebagai. Saya Putri Natasha Sandra di sini akan menjelaskan tentang pengertian sensor suara dan juga kelebihan dengan kekurangannya. Di sini sensor suara sendiri adalah sensor yang mampu mengubah besaran suara menjadi besaran listrik, di mana dalam sensor ini terdapat yang namanya mic condenser, yang merupakan jenis mikrofon yang dapat menangkap getaran suara dan juga mengubahnya menjadi sinyal listrik menggunakan prinsip kapasitor, yang akan diolah oleh transistor untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu. Nah, keunggulan dari mic condenser sendiri yaitu memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga mampu menangkap suara yang lemah sekalipun, memiliki noise yang rendah dibandingkan mikrofon yang lainnya, serta respon frekuensi yang cukup luas sehingga dapat menghasilkan suara yang akurat dan juga jernih. Kekurangannya yaitu tidak dapat beroperasi sendiri sehingga butuh daya tambahan seperti baterai, memiliki sensitif terhadap gangguan sepertinya benturan dan juga perubahan terhadap cuaca, sehingga perlu diperhatikan penempatannya. Selanjutnya terdapat transistor BC547. Transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang bertipekan NPN yang berperan sebagai saklar dan juga penguat sinyal. Mana transistor ini akan mengontrol aliran arus listrik ke lampu berdasarkan sinyal suara yang ditangkap. Transistor BC547 memiliki ketiga kaki dari transistor, yaitu basis sebagai pengendali yang akan menerima sinyal dari sensor dan mengaktifkan transistornya. Yang kaki kedua yaitu terdapat kolektor yang merupakan keluaran atau output yang akan mengalirkan arus listrik ke transistor. Dan juga kaki ketiga
yaitu emitor, sebagai masukan yang akan menyediakan jalur bagi arus listrik untuk masuk ke dalam transistor. Keunggulan dari transistor BC547 sendiri yaitu mudah digunakan karena memiliki konfigurasi yang cukup sederhana dan juga mudah dipahami. Harganya yang relatif murah dan terjangkau dengan ukurannya yang ringkas dan juga portable. Transistor ini juga mudah didapatkan di berbagai toko elektronika. Sedangkan kekurangan dari transistor ini yaitu kemampuan gainnya yang terbatas atau kemampuannya dalam memperkuat sinyalnya yang tidak cukup kuat, dan arus dan juga tegangan serta rentang frekuensi dari transistor ini yang juga cukup terbatas. 2. Pengertian komponen-komponen beserta fungsinya. Pertama, ada LED hijau, di mana LED ini berfungsi untuk pencerahan. Kemudian terdapat resistor sebesar 100K, resistor 1M, resistor 220 ohm, dan juga resistor 2K. Resistor ini berfungsi sesuai penggunaannya dalam berbagai aplikasi dan juga kondisi. Kemudian ada kapasitor 100 megafarad. Dalam konteks sensor lampu ini, kapasitor 100 megafarad ini sering ditempatkan di dekat sumber daya ataupun komponen sensitif untuk memastikan bahwa rangkaian ini mendapatkan tegangan yang bersih dan juga yang stabil, sehingga sensor dapat berfungsi dengan akurat dan juga handal. Terdapat juga mic, di mana mikrofon yang digunakan pada sensor lampu biasanya dirancang untuk sensitivitas yang tinggi, sehingga dapat menangkap suara dengan akurasi yang baik dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, integrasi mikrofon dengan teknologi pengolahan sinyal digital juga memungkinkan sistem untuk mengenali dan merespon berbagai jenis suara dengan lebih efektif. Dan juga terdapat kancing baterai. Kancing baterai pada sensor lampu ini memainkan peran vital dalam memastikan perangkat tersebut dapat beroperasi secara efisien, fleksibel, dan andal dalam berbagai situasi dan juga lokasi. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alat kami adalah lampu garasi otomatis. Baik, ini adalah bentuk dari komponennya dan ada beberapa komponen yang digunakan. Pertama ada baterai 9 volt, kemudian ada mic, ada BC547 yang ini, kemudian ada kapasitor dan resistor, dan kita juga menggunakan LED. Betul. LED warna hijau. Nah, jadi dimulai dari baterai 9 volt ini yang akan menyuplai daya ke LED dan ke sensor. Namun sebelum itu dayanya akan melewati beberapa resistor. Yang pertama adalah resistor 2K, lalu akan juga melewati resistor 100K dan 1M. Setelah itu baru akan ke LED. Nah, setelah dari LED, ground dari LED sendiri akan terhubung ke resistor 330 ohm dan BC547. Nah, dari BC547 ini juga akan terhubung ke BC547 lainnya yang juga terhubung ke sensor. Nah, jadi setelah itu BC547 ini selain terhubung ke sensor dan ke LED, terhubung juga ke kapasitor, di mana kapasitor ini yang akan menentukan berapa lama nyalanya lampu. Jadi semakin besar nilai kapasitornya, maka akan semakin lama juga nyala lampunya. Seperti itu.